penipuan bikin minyak oplosan, PA212 panik ngeles sana-sini. Ini saya melihat ada ketidakadilan yang sudah terjadi sangat lama, dan keadilan ini sangat mahal. Karena keadilan hanya milik, mohon maaf tanda petik ya, kepentingan yang penguasa saja yang merasa adil gitu. Sementara ini kita rakyat Indonesia ini luar biasa merasakan saat ini begitu pedihnya kita mengantri minyak goreng. Teriak-teriak rakyat susah minyak goreng, langka susah minyak goreng, mahal minyak goreng. Lah kamu jual 14.000, sedangkan kamu beli per kilo minyak curah 1 liter terus dikemasin, dibikin merek Wasilah 212. Terbuka kedoknya. Malu nih, malu. Ternyata mereka pun yang katanya sok paling agamis, yang katanya sok paling islami, juga berbuat curang juga, tega juga melakukan penimbunan. Pas minyak goreng naik, dia juga yang ribut antri dan teriak-teriak orang lain. Minyak goreng habis, cepetan beli, nanti kalian nggak bisa masak. Ngelas kayak bajai, itulah kata yang pas disematkan untuk kadrun PA212 yang saat ini sedang panik karena bisnis minyak goreng bergambar Monas diberi tulisan 212 digerebek aparat kepolisian. Ya, kita tahu saat ini minyak goreng sedang menjadi buruan masyarakat karena kehadirannya yang sangat langka. Diduga ada oknum-oknum penimbun minyak goreng yang bakal menjual nanti pas harganya sudah melambung tinggi. Dan benar saja, ketika harga minyak goreng menjadi tinggi, stok minyak di supermarket mendadak melimpah ruah, hingga muncullah ratusan stok minyak goreng berlogo 212. Juga kemungkinan ya adanya pelanggaran terkait masalah perlindungan konsumen maupun undang perdagangan. Namun nanti masih kita akan dalami karena memang dari Disperindak juga menyatakan tidak ada surat izin usaha, ada label BPOM maupun Dinkesnya. Nanti akan kita dalami dulu, semua akan kita periksa, manajer operasional maupun bagian pergudangan semua akan kita periksa semua. Nah, ini yang sedang kita cek dan kita mau memperingatkan terutama bagi mafia-mafia minyak goreng yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Kita akan datang dan kita akan tertibkan dan kita akan sikat bersama. Logo 212 bukan hal asing bagi kita. Dengan kata-katanya yang bernuansa Islam sentris, kita tahu bahwa minyak goreng oplosan itu milik kadrun yang mencoba memanfaatkan situasi. Kadrun ini memang jeli dalam berbisnis. Ingatkah kita bahwa mereka juga memiliki 212 Mart yang berujung investasi bodong dan menipu ratusan umat itu? Seperti tak kapok dari mereka yang membuat minyak goreng halal berlogo 212 dengan tulisan Wasilah 212 yang ternyata isinya minyak oplosan. Sungguh manipulasi kadrun ini sangat berbahaya. Mendengar hal ini, Didengkot PA212 tak terima dan membantah bahwa kelompoknya melakukan hal keji seperti itu. Ya, mungkin benar saja, tapi apakah benar bahwa yang melakukan itu bukan umat PA212? Jika melihat rekam jejaknya, jelas kita ragu. Novel Bamukmin dan Slamet Ma'arif mendadak panik dan melakukan klarifikasi untuk mensucikan diri di media. Wasekjen PA212, Novel Bamukmin angkat bicara mengenai keberadaan minyak goreng oplosan dengan merek yang membawa embel-embel 212. Gudang minyak goreng Wasilah 212 yang terletak di kawasan Depok, Jawa Barat itu telah disegel polisi lantaran kedapatan mengoplos kebutuhan pokok yang sedang langka itu. Mereka memborong minyak goreng berbagai merek dan mengemas ulang dalam ukuran yang lebih kecil dan menyalurkannya ke masyarakat. Novel menegaskan minyak goreng oplosan itu tidak ada kaitannya dengan kelompok persaudaraan 212. Kendati kelompok Monas itu identik dengan kelompoknya, PA212 kata dia sejauh ini tak pernah melakukan penjualan minyak goreng. Setahu saya nggak pernah tuh 212 mengeluarkan produk minyak goreng apalagi secara resmi atas izin atau pemberitahuan di TNPA 212. Bahkan yang namanya Mart 212 saja bukan punya usaha PA 212 karena Mart 212 itu berdiri sendiri, kata Novel Bamukmin saat dikonfirmasi populis.id Rabu 16 Maret. Novel Bamukmin kemudian meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Novel juga merasa kasus tersebut secara otomatis mencoreng nama baik kelompoknya karena embel-embel 212 pada merek minyak goreng oplosan itu. Perlu diselidiki dulu lebih jauh agar jelas dan terang siapa pelakunya. Apalagi pakai mencatut nama 212. Ini diduga memakai 212 untuk merusak nama baik 212 demi kepentingan pribadi kelompoknya.
katanya kepada populis.id pada Rabu 16 Maret 2022. Novel mendesak agar kasus itu dibuka seterang-terangnya agar tidak ada kesalahan informasi di tengah masyarakat. Bahkan ia juga tak segan meminta agar pelaku oplos minyak 212 ditindak secara hukum jika memang melanggar. Kesempatan ini saya melihat ada ketidakadilan yang sudah terjadi sangat lama, dan keadilan ini sangat mahal, sangat langka. Karena keadilan hanya milik, mohon maaf tanda petik ya, kepentingan yang penguasa saja yang merasa adil. Sementara ini kita rakyat Indonesia ini luar biasa merasakan saat ini begitu pedihnya kita mengantri minyak goreng. Aduh, sungguh luar biasa kamu. Ternyata selama ini kamu teriak-teriak ke pemerintah, protes-protes ke pemerintah, ternyata apa? Diktau yang mempermainkan selama ini. Mereka menimbun banyak minyak goreng supaya harganya naik. Atau memang sengaja diciptakan untuk memainkan harga minyak goreng. Ternyata mereka-mereka pun yang katanya sok paling agamis, yang katanya sok paling islami, juga berbuat curang juga. Tega juga melakukan penimbunan-penimbunan. Mungkin mau menggoyang pemerintah dengan minyak curahmu itu, ketipu. Kamu mau menipu rakyat Indonesia, akhirnya ketipu sendiri. Terbuka kedokmu. Kamu teriak-teriak pemerintah, Pak Jokowi tidak becus memimpin, Pak Jokowi gagal memimpin. Ternyata apa? Kamu yang terbuka gedok dan boroknya, ya kan, teriak-teriak rakyat susah minyak goreng, langka susah minyak goreng, mahal minyak goreng. Lah kamu jual 14.000, sedangkan kamu beli per kilo minyak curah 1 liter terus dikemasin, dibikin merek Wasilah 212. Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif buka suara soal penemuan minyak goreng oplos di kawasan Pasir Putih, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kasus ini ramai diperbincangkan lantaran menggunakan merek Wasilah 212. Slamet mengungkapkan bahwa nama PA212 bisa digunakan oleh siapapun dan pihaknya sejak awal tidak mengklaim atas nama itu sendiri. Slamet mengungkapkan bahwa nama 212 bisa digunakan oleh siapapun dan pihaknya sendiri tidak mengklaim atas nama itu sendiri. Namun, ia menegaskan bahwa PA212 tidak ada kaitannya sama sekali dengan merek tersebut. Yang jelas, PA212 tidak pernah mengeluarkan produk berupa minyak goreng, apalagi oplosan. Jadi hal itu tidak ada kaitannya dengan kami, kata Slamet saat dikonfirmasi pada Rabu 16 Maret. Ia juga tak mempermasalahkan jika perlu ada proses hukum kalau memang ditemukan ada pelanggaran. Karena memang PA212 tidak memiliki hubungan perihal produksi minyak oplos itu. Kami persilakan saja pihak penegak hukum untuk memproses jika memang ada pelanggaran. Kami tidak keberatan karena memang tidak ada kaitan atau hubungan sama sekali, paparnya. Senada dengan Slamet, Wasekjen Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin mendesak agar kasus itu dibuka seterang-terangnya agar tidak ada kesalahan informasi di tengah masyarakat. Karena nama 212 sangat mungkin digunakan oleh orang tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi. Perlu diselidiki dulu lebih jauh agar jelas dan terang siapa pelakunya, apalagi pakai mencatut nama PA212. Ini diduga memakai 212 untuk merusak nama baik 212 demi kepentingan pribadi kelompoknya, tuturnya. Diketahui pemilik gudang Wasilah 212 ternyata tidak mengantongi sertifikat halal. Mereka hanya memiliki satu sertifikat halal yang sudah kadaluarsa masa berlakunya. Hingga sekarang, polisi masih melakukan pemeriksaan. Jangan sampai minyak goreng Wasilah 212 ini dioplos lagi dengan minyak goreng curah.